Bangsa Nasigi menyebar ke daerah Asia Timur, akan tetapi kelak mereka akan meninggalkan bumi menuju sebuah planet di sistem bintang Alkaid. Bangsa Waranme menjauh ke tanah Sahula, Australia. Setelah mereka mencapai asensi kolektif, mereka akan diidentifikasi sebagai roh-roh yang menjaga kawasan-kawasan yang kelak banyak didiami oleh orang-orang Melanesia. Bangsa Kufira menyebar ke Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Setelah mencapai asensi kolektif, bangsa Kufira akan diidentifikasi sebagai salah satu golongan Yaksha. Bangsa Miu menuju Madagaskar. Bangsa Udumbara menuju Afrika Barat. Di masa depan ketika bangsa Udumbara telah mencapai asensi, mereka akan dipuja sebagai Orisha dan akan mewujud kembali sebagai manusia di bumi dan membantu peradaban di Afrika Barat. Bangsa non-manusia seperti Ulam, Fanini, dan Diu tetap tinggal di Nusantara. Mereka tidak terlalu pusing dengan amukan cincin api, karena mereka tinggal di dimensi berbeda. Kehancuran alam dalam bentuk material tidak begitu mempengaruhi alam di mana mereka tinggal. Setelah bencana besar, umumnya mereka akan kembali ke alam material dan mencoba memperbaiki alam. Karena hubungan mereka yang begitu erat dengan alam dan mereka memiliki kontribusi yang besar terhadap alam, mereka kemudian diidentifikasi sebagai roh alam. Bangsa Diu sebagai roh alam yang bertempat tinggal di gunung dan bawah tanah. Bangsa Fanini sebagai roh alam yang bertempat tinggal di hutan dan pohon-pohon besar. Sedangkan bangsa Ulam sebagai roh alam yang mendiami perairan. Setelah bencana besar tersebut, tiga bangsa itu kembali ke alam material dan membangun peradaban dan mereka tinggal selama kurang lebih 1000 tahun lamanya. Selama 1000 tahun tersebut, mereka kembali hidup berdampingan dengan bangsa asing. Yang pertama ras reptilian humanoid bernama bangsa ZS dari planet Nahalo di konstelasi Canis Major. Mereka mendiami daerah Sahula dan menambang batu kristal. Yang kedua ras reptilian humanoid bernama bangsa Tashhuer dari planet Et Olam di konstelasi Orion. Mereka mendiami daerah yang sekarang kita kenal sebagai Alas Purwo. Tidak seperti bangsa ZS yang datang untuk melakukan penambangan, bangsa Tashhuer datang untuk melakukan penelitian. Di Alas Purwo mereka mendirikan laboratorium besar, mereka sedang berusaha menciptakan senjata hidup alias makhluk atau sosok yang dapat mereka jadikan sebagai alat perang atau pemanen energi jiwa. Yang ketiga ada ras alien abu-abu bernama Atihapa dari planet Atiha di konstelasi Andromeda. Mereka mendiami kawasan Kalimantan dan kemudian diketahui telah menjadi pencipta bangsa-bangsa yang di masa depan kita identifikasi sebagai orang-orang Saranjana. Mereka mulanya adalah para budak yang diciptakan untuk penambangan batu kuarsa, marmer, emas, dan intan. Yang keempat ada ras insektoid bernama bangsa Nitiha dari planet Zalezu di konstelasi Sculptor. Mereka mendiami Sulawesi dan kemudian mendapatkan kredit sebagai pencipta bangsa-bangsa yang di masa depan kita identifikasi sebagai orang-orang Wentira. Mereka juga merupakan budak yang diciptakan untuk menambang emas. Yang kelima ada bangsa Zinestan yang merupakan ras humanoid dari planet Zahim di konstelasi Virgo. Mereka menjadi penguasa Sumatera hingga Malaysia saat itu. Wujud mereka layaknya manusia, hanya saja mereka punya tubuh sangat ramping dan tinggi aslinya 10–11 meter. Namun mampu menyusutkan diri sampai seukuran jarum. Mereka menciptakan bangsa-bangsa yang kemudian dilabeli sebagai orang bunian. Orang bunian itu diciptakan sebagai budak yang ditugaskan untuk menambang kristal dan emas. Selain menciptakan orang bunian sebagai penambang, mereka juga menciptakan bangsa yang kemudian kita kenal sebagai Begu Ganjang. Begu Ganjang adalah para penjaga dan pengawas tambang. Pada kisaran 286.000 tahun yang lalu, bangsa ZS, Tashhuer, Atihapa, Nitiha, dan Zinestan meninggalkan Nusantara karena berhasil dikalahkan oleh bangsa Lemuria dari planet Lam. Bangsa Lemuria dari planet Lam, sistem bintang Sirius adalah bangsa yang sama dengan bangsa Lemuria dari planet Bumi. Saat penciptaan bangsa Lemuria, bibit-bibit Lemuria itu memang disebar ke berbagai penjuru semesta oleh para pencipta bangsa Lemuria. Selain di planet Bumi dan Lam, koloni bangsa Lemuria dapat dijumpai juga di sistem bintang Maya, Aldebaran, Vega, Alkaid, Liakis, Alnilam, Hadar, Nunki, Hambalia, Markab,
Rasalgethi, Sirius, dan Altair. Pada dasarnya mereka sama-sama bangsa Lemuria, hanya saja karena lingkungan hidup yang berbeda, mereka pun memiliki fisik yang berbeda. Bangsa Lemuria dari Maya menyerupai elf berkulit dan berambut gelap. Lemuria dari Aldebaran bertubuh cahaya. Lemuria dari Vega berkulit putih seperti mutiara dan bersayap seperti peri dalam dongeng. Lemuria dari Alkait berkulit seperti kristal dan fitur wajah mirip orang Asia Timur. Lemuria dari Liakis bertubuh transparan. Lemuria dari Alnilam berkulit abu-abu dan rambut keperakan. Lemuria dari Hadar berkulit biru keunguan. Lemuria dari Nunki berkulit cenderung gelap dan bersayap burung. Lemuria dari Hambalia berkulit abu-abu gemerlapan dan tidak berambut. Lemuria dari Markab berkulit putih dengan rambut pirang seperti orang Eropa. Lemuria dari Rasalgethi bertubuh raksasa dan berkulit kehijauan. Lemuria dari Altair berkulit kemerahan dengan fitur seperti orang Amerika asli. Sedangkan Lemuria dari Sirius A berkulit kebiruan dengan rambut hitam. Mereka mendirikan 7 kota raja, antara lain, Laksma Gurnita di Sumatera, Meraga Gurnita di Kalimantan, Swata Gurnita di Papua, Rupya Gurnita di Sulawesi, Arya Prajna di Jawa Timur, Anggaryasa di Jawa Tengah, dan Campaka di Jawa Barat sebagai ibu kota. Selama itu, mereka telah menciptakan 5 bangsa, antara lain, Bordor, ras raksasa yang ditugaskan untuk mengurus daerah pegunungan dan hutan. Paladimoh, ras raksasa yang ditugaskan untuk mengurus binatang. Anglimar, ras raksasa yang ditugaskan untuk mengurus daerah perairan. Parwantha, ras manusia yang ditugaskan mengurus kesuburan tanah. Nageshti, ras manusia burung yang ditugaskan mengurus masalah udara dan cuaca. Setelah masa 10.000 tahun, bangsa Lemuria kembali ke planet Lam. Mereka memberikan kebebasan pada 5 bangsa ciptaannya untuk memilih tinggal di bumi atau pindah ke planet lain. 5 bangsa tersebut sepakat untuk tinggal di bumi dan mereka hidup damai kurang lebih 5.000 tahun. Setelah itu, bangsa Bordor, Paladimoh, dan Anglimar memutuskan untuk memindahkan peradaban mereka ke alam eterik atas realitas 5 densitas. Selanjutnya 2 bangsa yang tersisa itu menguasai Nusantara bersama. Bangsa Parwanta menguasai Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan bangsa Nageshti menguasai Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Mereka hidup berdampingan dengan bangsa Diu, Vanini, dan Ulam selama 1.300 tahun. Saat itu terjadi persilangan bangsa Vanini dengan Nageshti dan menciptakan bangsa Jathaka, ras manusia semi-eterik yang mampu berubah wujud menjadi burung. Persilangan bangsa Parwanta dengan Vanini menciptakan bangsa Kuntila, ras manusia semi-eterik yang mendiami pohon-pohon besar. Singkat cerita, sekali lagi bencana alam besar melanda Nusantara. Sebelum bencana melanda, bangsa Parwanta dan Nageshti memutuskan memindahkan peradaban ke alam eterik atas realitas 5 densitas menyusul saudara mereka. Bangsa Ulam, Vanini, dan Diu kembali ke alam asal mereka. Bangsa Kuntila dan Jataka yang tidak memiliki kemampuan memindahkan peradaban mereka ke alam eterik atas realitas 5 densitas pun memutuskan pergi ke alam eterik bawah realitas 4 densitas. Itu adalah alam yang sama dengan para Ulam, Diu, dan Vanini. Nusantara kemudian kosong selama kurang lebih 700 tahun.